warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Sutrina dengan NIM H0224029. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Fitri SPD MPD. Pada bagian materi, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baik, langsung saja latar belakang dari permasalahan tersebut. Tatanan struktur kenegaraan berisi aturan, cara, dan adat istiadat yang berlaku di suatu negara dianggap telah memiliki konstitusi sejak negara itu dibentuk. Sumber utama negara adalah konstitusi. Salah satu makna konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita memasuki materi. Sebelum membahas materi selanjutnya, kita perlu mengetahui apa itu amandemen. Nah, amandemen ini adalah tindakan menambah atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara. Dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Selanjutnya, risiko amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini memiliki beberapa risiko. Yang pertama yaitu terdeteksinya sejumlah kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan seperti inkonsisten. Yang kedua, adanya sejumlah kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak dengan mudah memancing pertumbuhan budaya taat pada konstitusi. Materi kedua yaitu kondisi Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, struktur batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah sebagai berikut: 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan PNS, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, istilah batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal, dan struktur konstitusi mengalami perubahan signifikan. Strukturnya sekarang adalah 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 2 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Adapun proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah mencatat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami perubahan melalui proses amandemen sebanyak 4 kali, di mana amandemen ini merupakan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengubah secara keseluruhan. Nah, amandemen pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen pertama ini disahkan melalui keputusan SU MPR tanggal 14-21 Oktober 1999. Amandemen ini meliputi 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Inti dari amandemen ini adalah untuk mengurangi kekuasaan presiden. Selanjutnya, amandemen kedua yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000 membawa perubahan terkait berbagai aspek, seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya, amandemen ketiga yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 2001. Amandemen ketiga ini berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 September 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional. Selanjutnya, amandemen keempat yang terjadi pada 10 Agustus tahun 2002. Amandemen keempat berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 Agustus 2002. Amandemen ini melibatkan 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Selanjutnya, adapun alasan dilakukannya amandemen. Beberapa alasan utama dilakukannya amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 adalah kurangnya sistem cek dan keseimbangan pada institusi-institusi pemerintahan, dominasi kekuasaan eksekutif yang terlalu kuat dengan hak
prerogatif dan kekuasaan legislatif yang terlalu besar di tangan Presiden. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terlalu fleksibel, terbatasnya pengaturan jaminan hak asasi manusia atau HAM. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu amandemen dilakukan melalui proses mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yaitu melalui proses pembuatan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sejarah mencatat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami perubahan melalui proses amandemen sebanyak 4 kali, di mana amandemen ini dilakukan untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar negara seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.